dipersembahkan oleh Tidak ada perubahan besar yang terjadi sendirian. Islam menanamkan semangat kebersamaan, mengajarkan bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan. Dari ukhuwah Islamiyah hingga gotong royong, Islam telah menunjukkan bagaimana kebersamaan membangun kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang etos kerja dalam Islam ini ya, BD, kenapa etos kerja ini sangat penting untuk transformasi? Ya, transformasi sebagai sebuah pendekatan perubahan, corak perubahan, ada corak-corak lain. Ada yang mengangkat reformasi, Ya. transformasi. Ya, pada intinya adalah perubahan. Itu memang menuntut adanya etos ya, pada diri manusia, pada diri masyarakat. Ya. Etos yang berasal dari bahasa Latin ada hubungan dengan etika, ethics dalam bahasa Inggris. Yaitu suatu dorongan dari dalam diri manusia untuk berbuat sesuatu sesuai dengan ya, keyakinannya tentang nilai-nilai, tentang norma. Ya. Dan etos kerja adalah salah satu etos penting yang kita letakkan sebagai prime mover, penggerak utama dari perubahan. Dalam sejarah umat manusia seperti kebangkitan Eropa dan bangsa Barat, kemudian Amerika, ya, itu antara lain karena etos kerjanya tinggi. Dan inilah yang melahirkan hasil kerja itu produktivitas. Menjadi bangsa, masyarakat, umat yang produktif. Bukan yang sebaliknya umat yang konsumtif. Dia tidak berproduksi, menciptakan sesuatu, tapi dia mengkonsumsi sesuatu. Ya, mungkin karena punya uang, dia beli konsumtif. Dan etos kerja ini yang menjadi sangat penting sekali. Tulisan-tulisan tentang kebangkitan Eropa, Renaissance. Dengan produktivitas akan muncul individu, masyarakat yang kaya, yang punya harta. Dengan harta, dia bisa berkiprah lebih lanjut, membangun lembaga pendidikan, membangun lembaga kesehatan, bahkan bisa menentukan politik. Maka mengapa kita letakkan etos kerja ini sebagai salah satu etos penting ya, untuk adanya perubahan, adanya transformasi gitu. Tapi kenapa kita banyak melihat banyak orang yang malas-malasan bekerja, etos kerjanya itu rendah. Yang etos kerjanya rendah, karena dia memandang kehidupan itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Asal dia bisa hidup, survive, tidak mati, dan tidak perlu berbuat apa-apa untuk kehidupan bersama. Ada yang punya pandangan hidupnya seperti itu. Tapi kalau Islam dengan ajaran bahwa kita manusia punya misi sebagai khalifatullah fil ard, ya, misi kekhalifahan membangun kehidupan di dunia ini. Jadi kalau pada orang-orang tertentu, masyarakat tertentu, etos kerjanya rendah, jongkok tadi itu, karena mungkin visi kehidupannya rendah. Atau sudah sekedar hidup, kali ya? Lahir, mungkin nanti menikah, hidup berkeluarga, sebatas itu dan mati. Tidak ada visi dan misi bahwa dia harus berbuat sesuatu secara bersama-sama untuk membangun peradaban, membangun kehidupan bersama yang lebih baik dari waktu ke waktu. Inilah yang mendorong etos kerja itu penting. Dan sekali lagi, bangsa umat yang memiliki etos kerja, dia akan menjadi bangsa dan umat yang unggul di atas umat-umat lain, apalagi umat yang tidak punya etos kerja, menjadi pemalas, pendiam, konsumtif, follower, ya, bukan menjadi leader, penentu kehidupan,
Dan umat Islam sebenarnya, nanti kita bicarakan lebih lanjut, adalah agama yang sangat mendorong umatnya bekerja Ya. dan perlu etos kerja. Namun sayang ya, Ya. hal inilah yang disembunyikan oleh umat Islam di balik keyakinannya, maka mereka menjadi orang-orang yang tidak produktif dan akhirnya mundur dalam persaingan peradaban dengan umat-umat agama lain. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anna Zikrillah. I'm 11th grade. I want to ask you, Ayahanda, a question. What is main values a Muslim should uphold in working according to Islamic teaching? Thank you. Oke, thank you. Terima kasih Ananda, siswa kelas 11 SMA di Amalela yang menanyakan tentang apa yang menjadi nilai utama pada kerja menurut Islam. Jawabannya adalah kerja itu sendiri. Artinya seorang muslimah harus bekerja. Apalagi dalam Al-Quran, iman dan kerja itu selalu dirangkaikan dalam puluhan, itu lebih seratusan ayat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Tentu mengandung arti bahwa kita tidak cukup untuk memiliki keyakinan keagamaan, keimanan pada Allah, hari akhir dan lain sebagainya. Namun harus dijelmakan dalam kerja. Inilah dasar utama dari pentingnya kerja dalam Islam. Karena kerja merupakan manifestasi dari keimanan gitu. Nah, jadi kalau nilai utamanya apa ya, harus kerja itu sendiri. Baru nanti ya, kerja-kerja yang bernilai kebaikan. Sekarang dalam bahasa Indonesia ada kerjasama. Nah, jangan sendiri kerjasama. Kerja keras, ya, hard working. Jangan setengah-setengah dalam bekerja. Kerja cerdas. Nah, jangan hanya kerja serabutan, sporadik. Ada sistematikanya, ada aturan-aturannya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Kerja tuntas. Jangan Diselesaikan ya berarti ya. jangan setengah kerja setengah-setengah. Ya. Ya. Ada juga ungkapan di dalam Al-Qiyam Al-Khadariyah itu, al-a'malu bi khawatimiha. Sebuah pekerjaan itu haruslah berakhir. Oh. Harus tuntas. Ya. Inilah nilai-nilai keutamaan dalam kerja, ya, sudah menjadi percakapan dalam bahasa Indonesia. Kerja bersama, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Perlu ada lagi enggak? Kerja yang diridhoi Tapi oleh Allah sepertinya Subhanahu wa taala. untuk mencapai itu ada satu yang seringkali terlupakan. Apalagi dalam Islam ini penting adalah bekerja dengan penuh rasa hormat, menciptakan respect ya. Tidak hanya persaingan tapi rasa hormat itu mungkin penting juga ya. Itu kerjasama tadi. Kalau sudah kerjasama antar manusia, orang per orang, tidak ada persaingan yang tidak sehat. Ya. Persaingan untuk kebaikan ya, fastabiqul khairat. Fastabiqul Ya, khairat. maka tidak akan ada saling sikut menyikut, saling tendang menendang, ya, bukan konkurensi, tetapi kompetisi. Konkurensi itu punya konotasi buruk gitu. Inilah yang harus dikembangkan, itu menjadi nilai penting ya. Ya, respect. Itulah etos kerja dan sekaligus kerja yang beretika. Etos kerja dan kerja etik ini harus jalan bersama-sama gitu. Lalu Ayahanda berkaitan dengan kerjasama tadi, lalu seperti apa ya Ayahanda, kan kita dalam bekerja sama itu mungkin ada beda pendapat dan sebagaimananya. Lalu bagaimana atau apa yang harus kita tingkatkan untuk melakukan kerjasama itu? Pasti ada perbedaan di antara manusia.
Maka perbedaan pendapat itu sesuatu yang sangat alamiah. Ya. Ya. Walaupun katanya kawan-kawan politisi itu bukan perbedaan pendapat yang jadi masalah, perbedaan pendapatan. Mungkin. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, ada etos lain, ada nilai etika lain yang diajarkan oleh Islam, nanti mungkin kita bahas secara khusus ya, yaitu musyawarah. Cenderung bermusyawarah, cenderung berdiskusi. Apa yang menjadi perbedaan di antara kita? Kalau sudah tidak ada kata sepakat, lakum ra'yukum wali ra'yi, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Ada yang tersembunyi di balik ungkapan itu. Bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara. Itulah kerjasama. Kerjasama ada perbedaan, masing-masing punya peran, masing-masing punya kemampuan, masing-masing bekerja sesuai dengan kemampuan dan perannya, kemudian terhimpun akan melahirkan sebuah hasil yang sangat baik, dahsyat, dan insya Allah akan bermanfaat bagi semua. Nah, oleh karena itu etos kerja yang sangat didorong oleh Islam ini sekaligus juga ada nilai-nilai yang membingkainya. Yang sudah kita bahas tadi, kerjasama, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja dengan rasa hormat kepada yang lain. Inilah dasar dari terwujudnya peradaban mulia. Dipersembahkan oleh Tadi Prof, ada keutamaan kerja, etos kerja tadi. Bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Nah, tapi ada beberapa orang yang merasa bekerja ikhlas, bekerja tuntas itu merasa kesulitan. Bagaimana cara mengatasi kesulitan? Kesulitan? Tergantung kepada orang itu sendiri. Kalau dia tidak menganggap kerja sebagai beban, ya, maka mudah. Ya. Tapi kalau manusia menganggap kerja itu sebagai beban, ya, mungkin dia akan merasa berat. Apalagi tadi yang disebut bagus sekali, ya, kerja ikhlas. Ya. Itu yang saya maksudkan dengan yang diridhoi Allah tadi itu. Kalau seseorang bekerja, berbuat dengan niat ikhlas, insya Allah segala sesuatu itu menjadi mudah. Ya. Tidak sulit dan tidak dianggap sebagai beban. Dan apalagi kalau bekerja dalam hidup kita ini kita anggap sebagai keperluan. Bahwa kita perlu bekerja, bahwa kita perlu mempertahankan diri, kebutuhan, membiayai, menafkahi keluarga dan lain sebagainya, maka kita akan tergerak untuk bekerja. Etos kerja meningkat, semangat kerja meningkat. Ini yang diharapkan oleh Islam. Maka saya ingin kaitkan dengan peribadatan seperti sholat. Itu bukan akhir. Apalagi kalau salam ke kanan ke kiri seolah-olah sudah wassalam. Tapi wassalam, salam ke kanan ke kiri itu dalam sholat adalah awal bagi kita seorang musolli, orang yang bersolat, untuk mewujudkan nilai dan makna sholat di luar sholat. Warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Jangan mengharapkan hujan emas dari langit. Tetapi Allah menyatakan telah menyediakan rezeki-rezeki di muka bumi yang untuk kita cari. Menemukan rezeki. Dan itulah kerja. Maka perlu etos kerja, perlu semangat kerja. Dan oleh karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala mendorong hambanya untuk bekerja dengan segala predikat tadi, dari ikhlas, keras, cerdas, tuntas. Dalam kebersamaan, itulah kerjasama yang sejati, maka insya Allah hasilnya akan maksimal dan akan membawa kemanfaatan bagi semua. Bagaimana caranya agar kita mungkin generasi penerus itu dapat menerapkan itu agar nanti mampu mewujudkan Indonesia yang lebih maju lagi? Generasi penerus umat ini, bangsa ini, jangan menjadi generasi pemalas. Jangan menjadi generasi rebahan. Kaum rebahan. Mager. Kaum rebahan yang bersanteria, yang
hedonis, iya. ingin menikmati kepuasan lahiriah belaka dengan segala sumber-sumber kenikmatan, akhirnya tidak bekerja. Sebaliknya menjadi generasi kerja. Ya. Boleh kita bersenang-senang, sangat manusiawi, tapi jangan melampaui batas. Apalagi jangan kebablasan. Waktu disediakan untuk istirahat sekian persen, untuk ibadat sekian persen, untuk bersukaria sekian persen. Tapi ada porsi besar dalam hidup kita 24 jam sehari semalam untuk kerja. Kerja apa saja? Kerja apa saja? Dan oleh karena itu Islam sangat mendorong pemeluknya untuk menjadi kaum pemberi. Kaum pemberi yang memberi zakat. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih baik dari tangan membawa yang meminta-minta. Apalagi jadi pengemis. Namun banyak pengemis bilang sama saya lewat orang lain, saya mengemis itu saya juga bekerja. Tapi mengemis sebagai profesi. Fuqara, masakin ada disebut dalam Al-Quran sebagai mustahik zakat, yang berhak menerima zakat. Tapi pesan saya, jangan jadikan kefakiran, kemiskinan sebagai profesi permanen. Boleh satu waktu kita minta bantuan pada orang lain, tapi setelah itu kita bekerja dan suatu saat kita memberi. Islam sangat mendorong hamba memberi, termasuk maaf. Ya, dalam Islam itu sebenarnya yang disebut oleh Al-Quran itu memberi maaf. Minta maaf wajar, ya, bagi yang merasa bersalah, tapi bagi pihak lain harus memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf pada kita. Nah, kerja dengan memberi inilah yang melahirkan produktivitas, dan inilah sebagai etos, etos kerja ini sebagai etos utama untuk kebangkitan, kemajuan peradaban. Dan kalau umat Islam di dunia, di Indonesia ingin bangkit maju, tiru bangsa-bangsa lain, umat-umat lain, yang dengan etos kerja, lahirkan produktivitas, maka lahirlah karya-karya peradaban, teknologi, yang sekarang kita ini menikmatinya sebagai konsumen. Suatu waktu kita ubah, kita jadi produsen dengan etos kerja. Bersama kita lebih kuat. Dengan bekerja sama, kita lebih maju. Islam mengajarkan bahwa persatuan adalah fondasi perubahan yang sangat besar. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.